ada sebuah kisah jadi wah Tiduran nih kayaknya kita tiduran. Tip kopi. Hai Lix Friend, balik lagi masih dengan ngobrol bareng santai menuju subuh dan sahur. Hai. Kita masih jam berapa, Om? Masalah jam kita berapa? menuju sahur. Oh, iya. Udah jam 2:30 Oh sekarang. iya. Di mana ibu-ibunya? Jadi gini, ini sesinya tadi kan udah ngobrolin soal di kehidupan di bertetangga di sini. Tadi ada lintas agama. Nah, sekarang kita rada ngegame dikit. Ya, jadi pesertanya untuk yang kali ini Om BP, Mas Haryo, sama Pak Jo. Nah, ini mungkin ada nyerempet ke pertanyaan karena masih Ramadan ya. Jadi pertanyaannya ada menyerempet ke agama. Boleh dijawab, boleh tidak. Kalau yang udah sensitif, nggak perlu dijawab. komen berarti ya. Komen. Oke. Tapi kalau misalnya bisa jawab berdasarkan ini disclaimer ya. Ya. Jadi tidak lihat pelajaran tauhid, akhlak ataupun apa ya. Ini hanya pemahaman kita sejauh ini. Karena kita mau sharing. Ya, gitu mau sharing tujuan aja ya. Oke. Betul. Jadi Boleh nanya nggak? ya gimana? Itu peci siapa? Ini Peci orangnya lagi cari makan. Lagi lapar banget deh ya. Ya Allah. Nah, sesi yang ini Kasian bertiga, nanti berikutnya ada Om Tegar, Om Joti lagi cari makan sama Om Dayat ya. Nanti Om Nanta juga lagi taraweh, 2:30 baru taraweh dia. Oke, kita acak aja. Nanti diambil salah satu dari Pak Jo dulu, Gambreng. pertanyaannya apa, dibacakan. Nah, siapa yang mau jawab duluan, monggo. Nah, Oke, siapa dulu nih? katanya dulu, siapa yang Om Bimpa Layom Gambreng. Ya, ada baru, saya gimana? Hitam putih. Om Bimpa Layom Gambreng. Oke, duluan. Teman. Ambil. Saya yang akan Membaca. membacakan pertanyaannya. Oke. Pertanyaan dari Melix ya, itu adalah mencuri demi kebaikan. Nah, bagaimana pendapatnya? Mencuri demi kebaikan. Mencuri demi kayak Robin Hood. Nah, benar kayak kata Om Tegar. Boleh berpikir dulu. Mungkin ada sebuah kisah jadi wah Tiduran nih kayaknya kita tiduran. Tip kopi. ada zaman Umar bin Khattab kan Oh iya bener. Serius sih. seorang saya lupa sih tapi Hah? seorang hamba saya atau tukang gitu dia mencuri untanya si majikan gitu. Oke. Baru dia dicuri dimakan. Habis dicuri langsung dimakan untanya. Betul, disembelih lah, Langsung dimakan. Lalu dilaporkan lah ke Umar gitu. Jadi kalau mencuri kan jatuhnya hukum tangan kan. Tangan, rajam. Betul. Nah, tapi di si Umar tidak menghukum langsung si pencuri. Tapi dia ditanya dulu, kenapa kau mencuri gitu? Karena saya nggak makan dan nggak dikasih makanan untuk si tuannya gitu. Akhirnya demi untuk keberlangsungan hidupnya dia, maka dia mencuri seperti itu. Dibebaskanlah si yang tadi mencuri, lalu dihukum si yang tuannya karena tidak makan. Betul. Nah, kebaikan itu sebenarnya kalau sebenarnya darurat sih sebenarnya. Kalau yang tadi itu bisa dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi diperbolehkan bukan untuk ini ya, tapi untuk kebaikan ya. Betul, untuk kebaikan. Ada tuannya tadi nggak ngasih makan, dia mencuri akhirnya. Ada itu sebuah kisah, tapi dalam mencuri memang nggak boleh sebenarnya. Ya. Ini pengecualian ya tadi ya. Tergantung dari Situasi. Betul. Karena memang dia nggak makan, akhirnya daripada ini kredit mencuri. Oke. Gimana Beb? Ini gimana Mas Semleng? Nah itu gimana tuh kalau gue sendiri sih mencuri ya haram sih mencuri ya kan. Mencuri itu tidak boleh. Tidak Kalau boleh. apalagi seperti koruptor ya. Kebaikan. Untuk kebaikan maksudnya gini, mungkin dia mencuri untuk nolongin orang ya misalnya jadi bukan buat dia sendiri gitu kan, misalnya Robin Hood. ya kayak Robin Hood gitu, ada kisah Robin Hood lah gitu kan, kayak gitu. Jadi bagi-bagi. dia atau ya dulu pernah nonton film Sunan Kalijaga kan, pernah kayak gitu kan, dia nyolongin makanan dari raja, dari kerajaan lah, dari mana, terus dibagiin ke orang miskin. Jadi sebenarnya mencurinya dari barang-barang yang memang harusnya dibagikan, tapi dia mengendap di situ. Nah itu mungkin konteksnya itu mungkin boleh kali ya.
Karena Nah, kalau serangkah misal- orang itu boleh lah ya. Ya, kalau misalnya memang dia ada keterpaksaan karena lapar karena apa, mungkin Hmm. ya bisa ngomong dulu aja gitu. Bukan suatu hal yang dibenarkan. Iya, Betul, iya. Selagi masih bisa bicara ya bicara, Bicara jangan aja. sampai melakukan itu ya. Jangan sampai nanti. Dulu Tapi mungkin nanti bisa dicari teman-teman ya. ya maksudnya Saya sering baca ini. Iya, nggak apa-apa, nggak ya, apa-apa. itu kan masing-masing ya. Ini kan opini bebas lah. Iya, betul. Mungkin Bisa kalau salah bisa benar. dari Mas Aryo nih yang non Muslim itu bagaimana? Mencuri demi kebaikan, gitu ya. Mencuri demi kebaikan. Kalau menurut opini saya pribadi nih Pak ya. Pribadi ini. Iya, pribadi. Jadi kalau dari mencuri itu sebenarnya juga sudah bukan hal yang dibenarkan. Salah lah ya. Sudah salah lah. Jadi Hmm. gimana ya? Ya benar dari kata Mas Jo sama Om BP, Hmm. kalau misalnya kepepet gitu juga sebenarnya ya harus dibicarakan dulu Pak. Jadi jangan ambil tindakan. Hmm. Ujung-ujungnya juga mencuri itu kan juga merugikan orang lain. Jadi Hmm. bukan suatu hal yang bisa dibenarkan sih Pak kalau opini saya pribadi. Tapi ada satu Pak yang dibenarkan. Hmm. Mencuri hati seorang wanita. Ya, waduh. Seorang empat. Tapi kalau dikasih gimana ya? Ini pengalaman. Ini. Nah, mungkin sekarang Mas Aryo kita dari sini aja. Oke. Saya baca. Yang tadi udah dikeluarin belum yang? Udah dong. Kalau udah dikeluarin di lap dong. Oke, wah ini pantas baru banget kita bahas. Hidup keluarga beda agama. Pas Siapa ngomongnya dulu, siapa dulu, dari sini dulu dong. Dari saya. Kan tadi dari sini, iya, nah, sekarang dari Mas Aryo. Hidup berkeluarga beda agama. Beda agama. Jadi sebelumnya kita juga udah bahas di konten sebelumnya. Jadi ada dari beberapa keluarga dari kita juga yang berbeda. Jadi sebenarnya di keluarga saya pribadi sendiri ya ini bahas keluarga saya pribadi, keluarga besar saya pribadi nggak dituntut untuk harus pilih agama itu. Jadi Tertentu gitu ya. Jadi dari yang sudah saya bahas di konten sebelumnya, kakek saya dua-duanya Muslim, tapi anaknya ada yang Kristen, Katolik, dan Muslim juga ada. Jadi, Oke. ya sampai sekarang pun kita juga masih bisa hidup berdampingan dan udah juga komitmen dari awal memang ya udah ini jalan kita masing-masing, pilihan hidup kita, tapi jangan saling merugikan yang lainnya. Gitu sih Pak. Yang penting Saling bisa menghormati. ya, saling Saling menghormati. menghormati. Saling ya itulah Pak, yang penting komunikasi Oke. tetap berjalan dengan baik, nggak ada masalah sih Pak sejauh ini. Jangan Pak dong. Om. Oh iya. Mas malah. Om mau panjangnya ompong. Ya. Kak. Oke, Mas Aryo. Nah, mungkin ke Om BP dulu. Ada nggak keluarganya yang hidup beda agama di kakak atau saudara atau apa? Atau melihat orang lain lah kayak tadi keluarga. Enggak, kalau saya di keluarga justru banyak. Kakaknya istri saya kan juga itu orang non-Muslim. Katolik. Oh, Katolik. Oke. Jadi kakaknya istri itu orang Katolik. Terus saya juga adik saya orang Katolik juga. Terus dari bapak dulu juga Katolik ya kalau nggak salah, terus mualaf ya? Oh enggak ya? Dari kecil. Dari kecil ya? Dari kecil nggak punya agama. Terus langsung diajarin ya akhirnya. Pas lahir ya udah lahir udah jadi Islam lah. Oke. Terus ya sebenarnya sampai sekarang juga nggak ada apa-apa sih, kita juga jalan-jalan Baik-baik aja. Kalau ketemu keluarga juga kita kalau Lebaran mereka kadang-kadang tapi kalau sekarang kan kondisinya mereka ada di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, jadi jarang ketemu lah. Cuma kalau misalnya kakaknya istri ini kan kebetulan kan rumahnya dekat, kita masih saling kunjung gitu aja. Lanjut mungkin Hidup di keluarga hidup di keluarga beda agama. Punya berapa keluarga? keluarga keluarga dari istri pertama, keluarga dari istri kedua itu beda-beda. Masih siswi satu, masih siswi dua gitu. Apa yang masih gimana Alhamdulillah sih, ini sih belum dari keturunan Muslim semua ya? Muslim semua. Jadi kalau dibilang Romo. Joy Kromo, jadi nggak sejauh ini nggak tahu gitu. Belum tahu. Tapi intinya kalau ngeliat keluarganya Om BP sama Mas Aryo yang beda, ya Selama masih menjaga istilah kan ukhuwah itu banyak, ukhuwah Islamnya, ukhuwah dalam keluarga itu banyak. Jadi selama itu masih dijaga, itu nggak apa-apa gitu. Iya, toleransi. Toleransi. Ya, toleransi itu benar yang
Artinya ya kayak tadi toleransi itu kayak misalnya gue suka kopi, lu suka teh, yang nggak harus dicampur lah kopi sama teh gitu. Jadi ya udah kita nikmatin bareng-bareng gitu, kita sambil ketawa-ketawa. Nggak bisa menghalangi untuk kita duduk bersama, berbicara bersama kayak gitu. Nggak harus kita maksa, lu harus suka teh gue nih nggak. Teh sama es krim Mixu. Mixu silakan sponsor di sini. Udah siapa Oke. Iya. Sip. 2 nih, sekarang giliran Om BP. Jangan dibuka, gua yang buka ya. Oke. Kita lihat masih Melekstrom. Sepeda. Pertanyaannya adalah pemenangnya adalah salah. Pernah nggak nih disuruh nikah beda agama atau mungkin punya pacar beda agama tapi tetap mau nikah? Bukan dari pribadi lah atau keluarga atau apa atau pandangannya terhadap Nikah beda agama. Oh. Kalau pengalaman sih belum pernah, tapi kalau dulu pacaran ya kalau udah pernah saya juga bingung. Saya juga bingung. Kalau cuma pacaran pernah dulu pacaran. Pernah. Ibu. Oke. Kalau pacaran pernah, tapi itu pacaran juga masih cinta monyet-monyetan lah. Sekarang gorila ya. Sekarang gorila. Sekarang udah King Kong. Nah, kalau nikah beda agama sendiri sebenarnya sih ya nikah itu kan sakral kan istilahnya kan. Ini pendapat masing-masing ya. Bisa jadi pendapat saya Mas Aryo beda, Pak Jo juga beda. Cuma kalau yang pasti namanya sakral itu kan harus dirayakan dengan agama tertentu gitu. Nggak bisa kalau misalnya ya kayak tadi saya bilang tuh yang kopi sama teh dicampurin nggak bisa kayak gitu. Jadi walaupun memang beda agama, ya kalau misalnya memang dia bisa jalanin sih nggak apa-apa. Cuma kalau saya sendiri sih punya prinsip kalau bisa sih sama gitu kalau saya gitu. Tapi kalau misalnya memang nanti ternyata di tengah jalan ada yang seperti itu ya nggak apa-apa, kita nggak bisa ngelarang kok. Gitu. Tapi yang pasti yang namanya pernikahan itu kan dalam semua agama itu sakral. Pasti perayaannya tuh dengan menggunakan agama tertentu gitu. Nggak mungkin kalau nikah itu secara sekuler, nggak ada. Anjing berisik anjing. Anjing berisik. Iya. Ya, jadi kalau walaupun itu acara militer, ya tetap aja militer pakai agama Islam atau militer pakai agama Kristen atau militer pakai agama Katolik gitu atau agama Buddha dan lain-lain. Jadi tetap aja itu sebenarnya sih ya sebenarnya hal yang nggak bisa dicampur kalau menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya memang ada teman-teman yang berusaha bisa untuk menjalankan semua ya nggak apa-apa. Toh juga sekarang banyak juga ada artis juga yang sampai sekarang beda agama dan sampai Jamal Mirdad, Ida Kandau ya. Udah main WhatsApp gue. Jamal Mirdad. Ya, Om Jamal. Ya pokoknya intinya walaupun itu dipertahankan pasti tetap nanti akhirnya ada satu pihak yang merasa dominan gitu. Pasti itu pasti. Karena itu sebenarnya secara fitrah ya nggak bisa dicampur gitu. Karena masing-masing kan megang prinsip kan, ada yang kita yang apalagi yang sudah dididik agama kuat gitu masing-masing, ada yang dari kecil udah Katolik dan dia nggak mau nggak mau pindah agama nih, ada yang Kristen, ada yang Muslim juga nggak mau pindah agama, tapi cara cinta mereka satu gitu, tapi nanti suatu saat pasti ada namanya perbedaan itu pasti ada konflik gitu. Ya kayak mereka tuh ada yang anaknya jadi memilih ikut bapak, ikut ibu gitu kan ya. Ya. Tapi sebenarnya sih ya itu terserah pemirsa semua. Lex friend. Oke. Baca dulu dong, kan tadi muter. Kalau saya pribadi nikah itu kan, kalau saya kan ditanya pacaran ya enggak. Masa? Taruh ya, soalnya sama enggak taruh juga sih pacaran sama bini yang masa? Habis itu nikah gitu. Tapi yang dulu pacarannya enggak. Cuma yang banyak yang deketin ada. Ada laku. Om Nata kayaknya kok kalau dia ceritanya banyak itu. Jantannya. Bu Nata ya itu. Asri semua. Cuma kalau nikah itu kan adalah kesamaan dua orang dalam satu visi ya. Jadi visinya sama, misinya sama gitu. Kepercayaannya sudah berbeda, itu udah visinya berbeda gitu ya. Tapi ini maksudnya dari pandangan saya pribadi ya. Dan kalau kita mau sesungguhnya benar-benar cinta sama orang tersebut, jangan sampai dia mengkhianati Tuhannya. Jadi kan kadang tuh, ya udah lu nikah, kita pacaran nih, nikah sama gue, tapi lu masuk ke agama gue ya. Pasti ada kayak gitu. Ya walaupun memang dalam tapi kan itu kan sebenarnya kehidupan orang-orang artis atau apa yang bukan jadi pedoman kita ya, bukan jadi contoh kita ya. Contoh kita siapa yang benar-benar ya Rasul, sahabat-sahabatnya gitu, apakah memang diajar atau enggak gitu. Nah,
Yang jelas kalau memang kita mencintai orang tersebut ya jangan sampai dia bikin mengkhianati Tuhannya sendiri gitu. Kalau memang dia Kristen, yaudah nanti lu Masuk Islam. nikah gua harus masuk Islam ya? Enggak. Lu ketika memeluk gua Islam itu atas memang harus dasar. kecintaan lu kepada Tuhan lu gitu. Bahkan sebaliknya seperti itu bisa jadi. Jadi Kira-kira demikian. betul kira-kira begitu dan memang harus satu visi kalau menurut saya sih. Jadi kalaupun ada beda nantinya bersatu salah satunya memang Pasti ada. misalnya dengan tadi harus dengan satu sakral agama tertentu. Betul. Dasarnya bukan atas dasar cinta doang, tapi memang dia harus beriman Harus betul. dan berikutnya tetap jalan terus seperti itu gitu ya. Betul. Nggak di tengah jalan, balik lagi gue gitu Nah. kan. Harusnya pertanyaannya yang lebih ini lagi ini lagi. Kalau ini kayaknya kurang. Waduh, jangan. Nikah sama kelamin gitu. Nah, tapi gimana mungkin sama kelamin mungkin gitu. Nah, itu lebih kontroversial lagi. Iya. Ada yang udah Oke. Kalau Mas Aryo dengan di keluarga ada nggak yang nikahnya beda agama terus menjalaninya selama ini gimana atau mungkin pandangannya lah buat yang siapapun lah yang nikah beda agama. Ya nggak jauh beda sih dari Mas Jo sama Om BP. Ya kalau kita pacaran juga saya pernah sama yang Muslim pernah, sama yang Katolik juga Ya, ujung-ujungnya pernah. gitu kan ujung-ujungnya kan. Udah ngapain aja Pak? Saya nonton. Oh iya. Kata dia, yang muslim siapa yang muslim? Ramen habis ini nih. Kenal semua lagi mantan gua dia. Tahu semua teman-temannya dia juga. Oke. Oke. Kayak di lingkupnya itu juga. Pernah sih Pak. Jadi ya kalau misalnya kalau untuk nikah sih kayaknya nggak sampai beda ya. nggak sampai beda karena ya dalam satu bahtera ada dua nakoda yang berbeda kan juga mungkin nanti juga agak Betul, susah. betul. Tapi tetap menghormati lah ya kalau Tetap, saudara-saudara kita ada tetap, yang tetap. Itu kan pilihan Pak. Pilihan, ya. Kita nggak bisa memaksakan suatu pilihan ya Betul. biarlah mereka oke. ada pilihannya mereka sendiri, kita juga ada pilihannya sendiri, saya pribadi ada pilihannya saya sendiri ya. Ya. Kalau dari pandangan saya ya itu dari satu bahtera dua nakoda kan pasti nanti juga nggak akan jalan lurus, takutnya ada yang pasti ada konflik lah. Ada pegangannya jadi tetap satu ya. Ini kenapa yang keluar ingat Mas Tegar ya? Garuk-garuk gitu. Nanti sesi berikutnya. Tapi kalau ada yang bisa menjalani sih Enggak dikeluarin. dua jempol sih Pak hebat Ya, sih ya, kalau ya. bisa. Yang nggak dikeluarin. Udah dikeluarin tadi. Satu keluarga beda agama. Siap. Oke. Thank you. Oke, mungkin untuk sesi ini 3 dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi dengan teman-teman yang lain. Jadi tetap di Lex Friend Dadah. sampai ketemu di sesi berikutnya. Dadah. Dadah.